Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Bersama saya Nurisnawati Kusuma, SPMPD dari SMA Negeri 3 Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat menjelaskan penyakit atau kelainan darah atau sistem peredaran darah karena faktor keturunan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyakit atau kelainan karena faktor fisiologis. Berbicara kelainan berarti pada dasarnya adalah kita harus memahami gangguan pada sistem sirkulasi. Generasi SMART, sistem sirkulasi kita dapat mengalami gangguan, baik pada darah maupun pada alat peredarannya. Gangguan ini bisa karena faktor keturunan maupun karena faktor fisiologis. Kita akan membahas yang pertama adalah gangguan dari faktor keturunan. Yang pertama adalah penyakit siklemia, biasa kita kenal dengan sickle cell disease. Perhatikan gambar sickle cell. Penyakit sickle cell adalah penyakit turunan mutasi pada kromosom nomor 11 yang mengakibatkan kelainan pada eritrosit atau kelainan gen, yaitu adanya hemoglobin S. Dalam kondisi normal, eritrosit berbentuk bikonkav, sehingga memudahkan pergerakan eritrosit dalam pembuluh darah yang terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk membantu peredaran oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Penyakit yang kedua adalah penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia ini adalah kelainan pada darah di mana darah yang keluar dari pembuluh darah sukar membeku. Hemofilia disebabkan oleh defisiensi faktor pembuakan darah atau darah tidak dapat menggumpal jika terjadi luka. Generasi SMART, penyakit yang ketiga adalah thalassemia. Penyakit thalassemia ini adalah penyakit keturunan atau kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah yang dapat menyebabkan penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang usianya. Selanjutnya adalah kelainan atau gangguan dari faktor fisiologis. Penyakit yang pertama adalah leukemia. Leukemia ini disebut juga kanker darah, yaitu jumlah sel darah putih yang jauh di atas normal karena pembelahan yang tak terkendali, sehingga leukemia memakan eritrosit. Akibatnya seseorang akan mengalami anemia berat. Selanjutnya adalah penyakit anemia. Anemia atau biasa disebut sebagai kurang darah, keadaan saat jumlah eritrosit atau jumlah hemoglobin dalam eritrosit berada di bawah normal. Nilai eritrosit normal itu bisa atau dapat berbeda dari tiap-tiap orang. Tentunya dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, serta juga kondisi kesehatannya. Di bawah ini merupakan nilai dari eritrosit normal. Dapat terlihat pada gambar eritrosit yang normal dan mengalami anemia. Penyakit yang ketiga adalah policythemia, di mana penyakit policythemia ini adalah keadaan yang ditandai oleh adanya peningkatan jumlah eritrosit atau hematokrit karena meningkatnya total eritrosit atau turunnya volume plasma darah. Penyakit yang keempat adalah arteri perifer. Penyakit atau gangguan pada arteri perifer dapat dilihat pada gambar. Penyakit ini adalah kondisi di mana aliran darah ke tungkai atau lengan tersumbat akibat penyempitan pembuluh darah. Penyumbatan ini paling sering disebabkan oleh
aterosklerosis. Penyakit selanjutnya adalah penyakit arteriosklerosis. Penyakit arteriosklerosis ini adalah penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. Di dalam lapisan arteri terdapat plak-plak lemak yang disebabkan oleh kolesterol teroksidasi, radikal bebas, tekanan darah tinggi, homocysteine, bahan kimia yang disebabkan dari sel lemak, bakteri atau virus perusak dinding pembuluh darah. Generasi SMART. Penyakit selanjutnya adalah penyakit varises. Penyakit varises ini dapat dilihat pada gambar berikut. Varises adalah pelebaran pembuluh darah yaitu vena. Biasanya pada anggota tubuh bagian bawah, contohnya pada daerah betis. Varises ini disebabkan karena menurunnya elastisitas vena. Ini dikarenakan terlalu lama berdiri, memakai sepatu berhak tinggi yang memaksa vena bekerja lebih berat. Penyakit selanjutnya adalah penyakit hemoroid atau wasir. Penyakit hemoroid atau wasir ini adalah pelebaran pembuluh vena di sekitar anus disebabkan karena saat susah buang air besar, tetapi dipaksakan untuk mengeluarkan kotoran. Penyebab susah buang air besar ini adalah kurang minum, kurang makan makanan yang berserat, kurang olahraga, banyak duduk, dan mengangkat benda yang berat-berat. Penyakit selanjutnya adalah penyakit edema. Penyakit edema ini adalah akumulasi volume abnormal cairan interstitial pada ruangan di antara sel. Edema dapat disebabkan oleh peningkatan filtrasi dalam kapiler atau sebagai akibat gagal jantung maupun penurunan tekanan osmosis plasma atau akibat penyakit ginjal dan kekurangan protein. Penyakit edema ini dapat dilihat pada gambar berikut untuk membedakan bagian normal dan yang mengalami edema. Penyakit selanjutnya adalah penyakit jantung sianotik. Dapat terlihat pada gambar bayi yang menderita penyakit sianotik. Penyakit sianotik ini adalah salah satu penyakit jantung bawaan biasa dikenal dengan PJB. Penyakit ini terjadi akibat kelainan pada struktur jantung dan pembuluh darah sejak masa awal perkembangan janin. Penyakit jantung sianotik menyebabkan kadar oksigen dalam tubuh menurun drastis sehingga memunculkan ciri khas berupa warna kebiruan pada kulit atau membran mukosa. Oleh karena itu, penyakit ini juga sering disebut dengan istilah blue baby syndrome. Kondisi ini juga dapat menyebabkan jantung berdetak tidak beraturan dan kesulitan bernapas. PJB sianotik bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pendeteksian dan perawatan penyakit sedini mungkin dapat meningkatkan harapan hidup penderitanya. Pada soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Penyebab dari kondisi eritrosit yang tidak normal tersebut adalah, untuk menjawab soal ini tentunya kita harus mengetahui gambar yang dimaksud itu mengalami kelainan apa. Gambar tersebut menunjukkan kelainan pada eritrosit sehingga berbentuk seperti bulan sabit. Kelainan tersebut dapat menyebabkan fungsi darah terganggu. Bentuk sel sabit disebabkan oleh keturunan akibat mutasi pada kromosom nomor 11. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, yaitu dari faktor keturunan. Pada soal nomor 2, perhatikan hasil laboratorium Bacok di bawah ini. Dari hasil laboratorium, Bacok diduga menderita penyakit apa?
Untuk menjawab soal tersebut, tentunya kita harus mengetahui berapa kadar normal dari sel darahnya, baik eritrosit, leukosit, maupun trombosit. Berdasarkan data hasil laboratorium, diketahui jumlah eritrositnya 5 juta, menunjukkan jumlah yang normal. Jumlah sel leukositnya adalah 10.000, menunjukkan jumlah normal. Sementara jumlah trombosit 70.000 menunjukkan jumlah yang sangat rendah. Perhatikan tabelnya. Jumlah trombosit normal seharusnya 150 sampai dengan 300.000. Jumlah trombosit yang rendah mengindikasikan penyakit demam berdarah. Anemia ditandai dengan jumlah eritrosit terlalu rendah, leukemia ditandai dengan jumlah leukosit yang terlalu banyak. Sedangkan hipertensi ditandai dengan tekanan darah terlalu tinggi. Dan polistemia ditandai dengan produksi eritrosit terlalu berlebihan. Sehingga jika kita melihat tabel hasil laboratorium dari Baco, maka jawaban yang tepat itu adalah poin E, yaitu demam berdarah. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.